Ya, harga emas sepertinya sudah mulai relatif stabil dibandingkan tadi pagi ataupun bahkan tadi malam. Jadi kita akan lihat di sini periode berikutnya apakah dia akan mulai mengalami kenaikan atau dia akan kembali turun sebelum dia rebound. Karena beberapa hal yang mungkin kita sebut dengan beberapa poin kesepakatan dari Amerika dan China itu relatif sama dan tidak ada hal yang baru. Jadi kemungkinannya market already discount everything dan kemungkinan kita akan lihat perkembangan lebih lanjut bahwa level support yang sempat ditembus kemarin itu kemungkinan akan tetap bertahan. Dan ini dia ulasannya. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan US dollar, saya ingin menyoroti pergerakan yang terjadi tadi malam terkait dengan FOMC meeting dan juga pidato Powell. Ya, jadi seperti yang kemarin kita sempat ingatkan bahwa yang terjadi adalah jangan fokus pada suku bunga. Kalau misalkan Anda simak alasan itu, maka Anda akan tidak terjebak ya. Posisinya adalah dia kembali mengalami kenaikan atau US dollarnya mengalami. Nah, seperti yang terlihat di sini, waktu dia sempat mengalami penurunan, kemudian di malam hari setelah pidato Powell dia langsung bergegas naik. Sebenarnya ini masih tetap dalam pergerakan atau zona pergerakan yang relatif sama dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya, alias mungkin 2 minggu terakhir ya. Bahwasanya setiap kenaikan pun kita melihatnya secara progres adalah pertama, kemungkinan dia akan menguji kembali level resisten sama yaitu 990-an dan itu berarti double top ya. Atau bisa saja dia menguji level resisten dari long candle ini dan itu adalah yang paling tinggi karena areal yang disebut sebagai double top itulah areal 50% dari candle panjang ini. Berarti sejauh ini seperti yang terlihat kenaikan kemarin pun atau tadi pagi pun setelah pidato Powell itu relatif masih tertahan di zona support tengah atau resisten tengah. Nah, kemudian pernyataan ataupun kesepakatan antara Amerika dan China seperti yang Anda lihat di sini hampir bisa dipastikan dia tidak terlalu mengejutkan dan semua sudah already anticipate atau sudah diperhitungkan dan sudah mungkin kita bilangnya mungkin sudah direspon terlebih dulu. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan kita akan mendapatkan candlestick seperti demikian. Kalau ini yang terjadi teman-teman, berarti potensi terkait dengan double top di grafik H ataupun daily ya, daily dari DXY kelihatannya bisa terwujud dalam waktu dekat. Tapi hati-hati kalau misalkan dia rebound ataupun naik kembali, maka target kita adalah puncak dari candlestick yang panjang ini dan itu berarti level 100.14. Nah, kita belum tahu ke depan akan seperti apa, tapi yang jelas kalau misalkan sesuai dugaan semua sudah diperhitungkan dan semua sudah direspon, berarti harusnya tidak terlihat menakjubkan kembali untuk US dollar. Nah, itu pula akan berlaku pada US Treasury yield. Tadi malam dia bergerak naik persis dengan kondisi dari US dollarnya juga dan juga dampak dari pidato Powell yang mengecewakan. Tapi kemudian kita juga punya candle panjang ini dan kalau kita tarik berarti ini 50%. So far dia tertahan di situ dan kalaupun dia naik berarti kita punya level tertinggi berikutnya. So 1 dan 2 ya. Sejauh ini kita masih bermain di resisten 1 dan belum nampak ada gejala kenaikan lebih lanjut. Itu artinya apa yang terjadi pada market nanti malam, kemungkinan saya lebih berpikiran bahwa emas punya kesempatan untuk rebound. Apalagi kalau kita perhatikan dari pergerakan market ini, setelah berkali-kali dia mengalami rejection atas, kemudian dia mengalami penurunan, Anda bisa perhatikan penurunan paling drastis tadi malam sampai ke zona ini. Kemudian kalau misalkan kita bicara tentang, ini adalah penurunan 2 hari yang lalu ya. Sebelum Federal Reserve, kemudian dia turun sampai ke level 3886. Kemudian saat FOMC meeting kita dapatkan atau menjelang FOMC meeting kita dapatkan kenaikan secara bertahap berjenjang sampai ke teritori 4030. Nah, setelah pidato Powell kita dapatkan penurunannya. Dan coba lihat, penurunan terakhir itu cenderung membentuk double bottom. Dan bahkan kalau kita tarik di sini berarti double bottomnya sudah tembus. Nah, otomatis dari sini posisinya kan seharusnya kita akan dapatkan kenaikan lebih lanjut atau mungkin saja double top. Atau mungkin saja double bottomnya selesai, berarti dia lanjutkan penurunan. Nah, yang mungkin akan terjadi adalah saya menyoroti terkait dengan potensi pergerakan dari descending broadening wedge. Jadi kalau Anda perhatikan, pola pergerakannya dari level atas dia mulai penurunan, kemudian recover, turun lagi, dan Anda perhatikan bagian resisten melebar ke atas, sementara bagian support melebar ke bawah. Dan nantinya, kalau kita perhitungkan seperti ini, berarti efek yang kemungkinan terjadi adalah kita akan dapatkan kenaikan seperti demikian. Nah, otomatis di sini kalau kita perhatikan dari pergerakan market yang terjadi pada emas di grafik H1 hampir bisa dibilang sama. Anda boleh gunakan ABCD ataupun 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih seperti demikian. Berarti yang kita lihat saat ini adalah harusnya wave kelima atau hitungan kelima itu sudah selesai
tadi pagi, dan itu berarti double bottom. Atau bisa juga kemungkinannya masih menyisakan satu kali lagi swing low, dan itu akan berdampak sangat tajam ke 3820-an. Tapi kita tidak harapkan itu. Tapi kalaupun iya, maka asumsi saya itu adalah dampak dari detailing apa yang dicapai dari kesepakatan Amerika dan China nanti malam. Kalau itu terjadi, maka asumsi saya adalah penurunan dengan sangat cepat. Ingat, penurunan cepat. Lalu kemudian kalau sudah cepat seperti ini, jangan follow sell, tapi melainkan Anda mulai mencari alasan untuk buy atau alasan untuk reversal, dan dibutuhkan candle seperti hammer yang ada di zona support. Kalau kita tarik ke garis kiri, dan itu mirip dengan historical price-nya, sehingga kalau misalkan kita asumsikan ini sama, berarti hitungannya adalah 5 di sini, dan akhirnya dia mengalami jenjang kenaikan bertahap. Nah, atau kalau misalkan yang mungkin terjadi juga, misalkan benar ternyata penurunan itu tidak lebih rendah dari zona coklat, atau kita anggap 3900 sampai 3886 kemarin, maka kemungkinan rebound akan terjadi di zona ini. Nah, berarti Anda tinggal tunggu areal-areal ini, yaitu areal 3886 sampai 3900, atau yang paling ekstrim adalah tunggu sampai jebol sampai ke 3820-an. Berarti kalau gitu, skenario tadi pagi, waktu kita melakukan atau memutuskan sell di 3880, waktu kita memutuskan untuk sell di 3982.80, dan itu sudah benar, lalu tertinggi tertahan dan kemudian turun sampai 3950. Nah, sekarang yang harus Anda perhatikan adalah kita tidak lagi menyarankan untuk lakukan sell di zona 3982. Kenapa? Alasannya karena kalau misalkan ini benar 5 di sini, berarti harusnya kita akan dapatkan kenaikan berjenjang, dan itu berarti tembus di atas 4000 kembali. Jadi hati-hati di sore sampai malam hari atau bahkan sampai penutupan, kita tidak menyarankan lagi sell di 3982. Tapi kalau misalkan terjadi penurunan yang signifikan, Anda boleh mulai prepare entah itu di zona low 3886 ataupun 3900, atau di zona yang paling rendah 3820, 3840 untuk lakukan buy. Nah, dengan demikian ini akan mengulangi ataupun prinsipnya akan sama dengan descending broadening wedge, dan itu pula menunjukkan bahwa grafik daily kecenderungannya, kalau kita perhatikan di sini, dia kecenderungannya itu bisa dibilang sudah selesai dengan koreksi sekitar 38,2%, mendekati ke 50%. Nah, otomatis yang terlihat adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang Anda bisa lihat, posisinya sudah berada di antara 38 dan 50%. Yang biasanya kalau sudah menggunakan area tersebut, itu akan terjadi pantulan yang relatif lebih kuat. Nah, sementara itu untuk crude oil sendiri, kalau kita perhatikan, saya masih tetap pertahankan opsi sell karena so far dia betul-betul tidak beranjak di atas $62. Kemudian yang kedua adalah secara berturut-turut, 2 hari berturut-turut dia tetap tertahan di $61. Berarti kalau seperti itu, dengan konteks bahwa serangan Israel ke Gaza adalah hanya sekejap dan tidak dipedulikan market, kelihatannya kita masih tetap melihat ini dampak yang negatif. Karena berarti di hari Minggu, otomatis OPEC dengan cerita akan melakukan produksi kembali atau menambahkan produksi kembali, berarti otomatis ini akan terjadi penembusan. Berarti pada dasarnya pergerakannya akan seperti demikian. Nah, berarti kalau gitu dalam waktu dekat kita akan mendapatkan area $58, dan so far dia sudah berada di 59.80-an. Nah, kemudian kalaupun terjadi perubahan, maka perubahan tersebut harus betul-betul tembus di atas 62.50. Selama tidak tembus, Anda sebaiknya mulai tetap incar sell. Nah, untuk pound sterling yang cukup menarik adalah setelah terjadi tekanan kemarin, dia betul-betul turun di bawah MA 200. Sayangnya dia tembus. Tapi coba perhatikan dari pola yang kita bentuk dari sejak kemarin, yaitu falling wedge, Anda bisa perhatikan walaupun dia turun, itu adalah tail yang cukup bisa dibilang uncontrolled, dia keluar jalur, tapi pada dasarnya ini dianggap sebagai false breakout. Dan perhatikan, pembukaan hari ini kecenderungannya di atas atau kembali ke zona rising wedge. Berarti kalau begitu, rasa-rasanya kalaupun misalkan benar bahwa mungkin US dollar akan rejection atas, maka kemungkinan dia akan kembali mulai kenaikan. Dan itu berarti kita bisa melakukan kembali buy dengan asumsi bahwa di grafik H4 pun penurunan kemarin dengan sangat cepat itu sudah sentuh level support yang kita sebutkan kemarin. Bahkan kalau Anda ingat kemarin, baik itu di voice note ataupun bahkan di video technical kemarin, saya sempat mengatakan bahwa wait and see sampai sentuh 1.3140 ataupun 1.3200 untuk melakukan buy.
Dan ini exactly persis dia terpantul di 1.3140. Berarti kalau begitu kita asumsikan saat ini ada kemungkinan peluangnya kembali naik ke 1.3250-an. Tapi sayangnya teman-teman, hati-hati. Di jalur 1.3250 ataupun 1.3270 ini adalah jalur yang belum relatif aman untuk bullish. Jadi saya ingatkan, kalaupun Anda sudah lakukan buy, sebaiknya segera exit begitu harga sudah berada di zona tersebut. Walaupun targetnya hanya relatif terbatas. Ingat, range pergerakan market harian untuk pound sterling sampai saat ini masih relatif kecil. Kecuali kalau Anda dapatkan dorongan dan itu tembus di atas 1.3270. Anda boleh pertahankan buy karena definitely itu berarti sinyal untuk pembalikan yang jauh lebih confirm.